Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Salam. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun ini sudah waktunya istirahat siang ya, seharusnya teman-teman bisa beristirahat dan menikmati waktu siangnya. Tapi kehadiran teman-teman di sini pada siang hari ini mudah-mudahan akan memberikan insight baru bagi teman-teman semua, khususnya bagaimana kita mulai membentuk budaya positif di sekolah ini. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya meminta teman-teman untuk hadir di sini pada siang hari ini untuk bersama-sama yuk kita mulai menciptakan, mulai menghidupkan budaya positif melalui keyakinan kelas dan juga melalui kesepakatan kelas yang nantinya akan kita buat bersama siapa? Bersama murid-murid kita. Oke. Nah, jadi budaya positif ini benar-benar sangat bermanfaat ya, karena salah satunya adalah bertujuan untuk membentuk karakter murid. Seperti yang kita tahu bahwa karakter yang diharapkan pada saat ini itu adalah karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, melalui implementasi budaya positif ini kita harapkan nantinya selain kita bisa membentuk karakter atau akhlak pada murid-murid kita, kita juga bisa menciptakan sebuah visi ataupun misi sekolah yang berkaitan dengan pengembangan karakter murid. Dan melalui implementasi budaya positif ini, kita juga bisa membangun karakter-karakter murid sekaligus pembentukan kepribadian dan juga kemajuan sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Oke, nanti mungkin bisa kita langsung mulai saja teman-teman ya. Jadi kita nanti sifatnya itu praktis aja, tidak terlalu banyak teori, karena kalau untuk teori saya yakin saya berikan ilmunya teman-teman juga pasti sudah bisa. Nah, saya tidak ingin seperti itu, kita langsung praktik bareng aja. Seperti apa sih kita membuat keyakinan kelas, tahapan-tahapannya seperti apa, pertama kita harus ngapain dulu, terus kemudian nanti langkah berikutnya kita harus bagaimana. Nah, kita akan sama-sama lihat, tapi sebelum kita teman-teman mulai, saya mungkin sedikit memberikan pengantar saja ya teman-teman ya. Misalnya tahapan pertama seperti apa, tahapan kedua seperti apa, tapi nanti selanjutnya kita akan praktik bareng. Saya dan teman-teman semuanya akan praktik bareng setelah ini ya. Oke. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat, ini nanti langkah pertama ketika kita ingin membuat suatu keyakinan kelas yang nanti akan berujung kepada implementasi budaya positif, kita bisa ajak anak murid kita, bisa nanti dengan menggunakan sticky notes, atau mau lewat permainan, atau dengar curah pendapat dari murid, kita tanya ke mereka, kita minta pendapat mereka, hal-hal apa saja yang mereka inginkan bisa diterapkan di kelas ini, apapun itu, sekecil apapun itu. Kemudian nanti hal itu disepakati bersama. Contoh, misal gitu ya, tentunya hal-hal baik yang berkaitan dengan penunjang atau menunjang kegiatan belajar mengajar dan juga keseharian mereka di sekolah ini. Contoh misalnya gini, siswa A atau murid A menginginkan tidak makan dan minum di kelas selama pelajaran. Biarkan mereka menulis seperti itu, biarkan mereka menuliskan pendapat mereka. Tulis satu, terus nanti mungkin dengan murid yang lain belum tentu sama. Boleh jadi tadi murid A menginginkan tidak makan dan minum di kelas selama jam pelajaran. Bisa jadi murid B justru sebaliknya. Bisa jadi murid yang B itu nanti malah justru menuliskan boleh makan dan minum di kelas asal tidak berantakan. Bisa aja kan ya? Jadi antara murid yang satu dengan murid yang lainnya belum tentu sama. Mereka pasti punya keinginan tertentu dalam diri mereka yang belum tentu antara murid yang satu dengan murid yang lain itu sama. Bisa jadi berbeda. Atau nanti bisa jadi nanti mereka punya keinginan dalam kelas itu, mereka misalnya boleh bermain ketika sudah selesai jam belajar. Nah, pasti nanti akan ada yang tuliskan seperti itu. Kita
inilah saatnya kita coba gali lebih dalam, apa sih yang murid-murid kita mau? Apa sih sebenarnya mereka inginkan? Nah, biarkan mereka menulis banyak-banyaknya keinginan yang mereka inginkan. Nanti tinggal kita filter, tinggal kita pilih, sepakati bersama yang mana yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, oke ya. Coba seperti itu. Langkah pertama seperti itu. Biarkan mereka menuliskan apapun dalam pikiran dan hati mereka yang mereka inginkan untuk mereka terapkan di kelas ini. Gitu ya. Oke. Itu sama nggak sih dengan peraturan kelas? Nah, nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat kalau peraturan kelas atau mungkin peraturan sekolah itu kan sudah ada dan sudah tercipta, sudah dibuat lebih dulu tanpa adanya kesepakatan dengan murid. Sedangkan keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan murid kita. Nah, ini kita baru masuk tahap yang pertama nih. Kita baru masuk tahap yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk menuliskan semua keinginan mereka di dalam kelas ini nanti mau seperti apa. Oke ya. Nah, selanjutnya kita bisa minta mereka untuk kemudian memisahkan dari seluruh keinginan yang sudah ada itu, kita pisahkan menjadi tampak seperti dan tampak tidak seperti. Contohnya seperti apa? Akan saya tunjukkan ya. Nah, setelah tadi murid-murid kita menuliskan apa saja keinginan mereka di dalam kertas atau apapun itulah ya, mereka tuliskan keinginan mereka itu tadi apa aja gitu ya. Sekarang kita akan buat dua kolom, yang satu keterangannya tampak seperti, satunya lagi keterangannya tampak tidak seperti. Seperti apa tuh contohnya? Contohnya gini. Saya tuliskan di sini ya teman-teman ya. Misalnya saya bagi dua di sini. Di sini ada keterangan tampak seperti. Nah, kemudian di sebelah sini nanti saya tuliskan tampak tidak seperti. Artinya di sebelah kanan ini adalah kalimat yang positifnya, nanti di sebelah kiri itu kalimat yang negatifnya. Nah, oke, ini tidak tampak seperti ya, terbalik ya. Tidak tampak seperti. Seperti ya, tidak tampak seperti. Oke, kita lihat nih contohnya. Nah, misalkan gini, sebelum nanti kita menuangkan ke dalam tabel yang tampak seperti dan tidak tampak seperti, semua keinginan-keinginan atau keyakinan yang telah dibuat oleh anak-anak itu kita pisahkan dulu. Kalau misalnya mereka menuliskannya dalam bentuk kalimat negatif, maka kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Contoh misalnya, dan kita harus tentukan dulu nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Nah, kita tentukan nilai kebajikan yang ada di dalam. Dan ini nanti bisa ini berupa kalimat positif ya. Oke, contoh misalnya. Nilai kebajikan tampak seperti tidak seperti. Nah, nanti di sebelah sini kalimat positif. Kalimat positif. Oke, ya. Misalkan mereka menuliskan seperti ini. Tidak membuang sampah di kelas. Maknanya bagus, artinya mereka ingin berusaha untuk menjaga kebersihan, berkaitan dengan kebersihan kelas. Tapi kita akan arahkan mereka ketika mereka sudah menuliskan kalimat itu dalam bentuk kalimat negatif, artinya ada kata-kata tidaknya kayak gitu ya, tidak membuang sampah di kelas. Kita bisa ubah, kita bisa arahkan mereka untuk menuliskannya ke dalam kalimat positif. Contohnya misalnya, kalau tadi anak bilang tidak membuang sampah di kelas, maka kita hilangkan kata tidaknya, tapi maknanya masih mengarah ke sana. Misal, membuang sampah di tempat sampah. Nah, walaupun kalimatnya berbeda, yang satu tidak membuang sampah di kelas, yang satu lagi kalimatnya
membuang sampah di tempat sampah. Nah, kita akan gunakan kalimat yang positif ini, yang tidak mengandung kalimat negatif. Itu kita tuliskan dulu di bagian kalimat positif. Contoh tadi pertama ya, misalnya tadi ada anak yang menulis tidak membuang sampah di kelas, maka kita ubah dalam kalimat positif menjadi membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini contoh salah satunya. Terus misalnya ada lagi yang buat misalnya tidak terlambat hadir di sekolah. Nah, itu kan memuat kalimat negatif ya, karena ada kata tidaknya. Walaupun maknanya tidak terlambat itu berarti mereka harus disiplin, harus tepat waktu. Maka kalimat tidak boleh datang terlambat kita ubah menjadi kalimat positif, tapi maknanya tetap sama dengan kalimat yang tadi tidak terlambat datang ke sekolah. Ya, contohnya berarti jadi seperti ini misalnya. Datang tepat waktu. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi nanti apapun yang mereka tulis kita kumpulkan, kita inventaris di depan kelas, kita bahas bareng-bareng dengan mereka. Nanti setelah itu di antara kalimat-kalimat yang telah mereka buat itu, kalau memang ada yang mengandung muatan kalimat negatif, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif. Tujuannya apa sih? Kan kita berusaha membangun budaya positif. Artinya kalimat-kalimat yang mereka keluarkan pun kalau bisa maknanya itu bermakna yang positif, jangan bermakna yang negatif. Kita nanti akan cari nilai kebajikannya apa. Gitu. Satu lagi ya, satu lagi contohnya misalnya gini. Misalnya murid menuliskan gini, tidak boleh menyakiti teman. Ya betul sih, tidak boleh menyakiti teman, tapi kan yang kita harapkan adalah yang keluar bunyi kalimatnya kalimat positif, walaupun maknanya ke sana. Jangan sampai nyakitin temannya loh gitu. Nah, maka kalimat tidak boleh menyakiti teman itu nanti bisa kita ubah menjadi menyayangi, atau diganti saling menyayangi teman, itu juga boleh. Saling menyayangi. Oke, itu ya. Cukup ya, 3 contohnya, 3 dulu ya. Nanti kalau saya tuliskan semua habis, kita nggak punya bahan diskusi. Ini contoh aja. Ini contoh yang memang biasanya sering nanti terlontar dari pikiran anak-anak. Nggak cuma 3 ini sih, pasti nanti akan ada hal-hal yang lain deh. Pokoknya nanti kita akan melihat bahwa betapa anak-anak itu ternyata punya ide-ide atau keinginan yang mungkin selama ini nggak pernah terpikirkan oleh kita sebagai gurunya. Nah, ide-idenya itu apa aja? Nah, kita coba. Nanti kita praktikkan. Sekarang praktik dulu, kita praktik bareng. Nanti setelah itu saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mempraktikkan di kelas masing-masing bersama muridnya, sehingga nanti saya bisa lihat bagaimana cara teman-teman menerapkan budaya positif seperti yang telah kita diskusikan hari ini. Kita akan lihat, dan teman-teman juga nanti akan melihat kira-kira nanti anak-anak ketika buat keyakinan kelas seperti apa ya? Apa sebenarnya mereka inginkan untuk kita yakini bersama di kelas ini? Akan menjadi nilai apa? Nah, kita akan simak sama-sama nanti. Setelah nanti sesi kita praktik bersama, nanti teman-teman silahkan coba praktikkan bersama muridnya. Besok, lusa, atau pokoknya dalam waktu dekat ini segera dipraktikkan bersama muridnya agar teman-teman bisa melihat bahwa betapa ternyata murid-murid kita itu punya segudang ide yang kadang-kadang tuh tidak pernah terpikirkan oleh kita sebagai gurunya di sebelumnya. Oke ya, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Maksud belum jadi keyakinan juga sih, maksudnya hal-hal yang diinginkan oleh murid kita ceritanya nih. Saya berikan contoh 3 poin aja. Hal-hal yang mereka tuliskan ceritanya. Tadi mereka menuliskannya dalam kalimat mereka sendiri, kemudian kita bantu atau kita ubah menjadi kalimat positif dengan meniadakan kata-kata tidaknya atau bukan atau apalah. Pokoknya di dalam kalimat itu kalau ada makna negatifnya silahkan dibuang, diganti,
kebajikannya. Kita cari nilai kebajikan atau apa sih yang kita harapkan dari perilaku atau keinginan murid kita. Contohnya kayak misalnya gini, memakai helm saat berkendara. Ini kan sebuah kalimat positif ya, memakai helm saat berkendara. Ada nilai kebajikan apa ya yang terdapat dalam kalimat itu? Oh, ada nilai kebajikan kepatuhan, kemudian keselamatan. Patuh terhadap apa? Satu, patuh terhadap peraturan berlalu lintas. Yang kedua, kita tahu dong bahwa yang namanya pakai helm itu tujuannya untuk apa sih? Untuk melindungi kepala kita. Berarti di dalamnya itu ada nilai keselamatan. Itu contohnya. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Kira-kira dari kalimat ini, dari statement yang anak-anak buat ini tadi, itu mengarah kemana sih? Tujuannya itu untuk apa sih? Ada nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil dari sini? Berkaitan dengan apa gitu loh. Jadi nilai kebajikan itu tuh kayak apa ya? Kayak intisarinya gitu loh, kayak poin utamanya. Ibarat paragraf kayak semacam gagasan utama dari pokoknya gitu ya. Jadi temanya lah gitu. Membuang sampah di tempat sampah tuh apa tujuannya? Kebajikannya, nilai kebaikan itu berkaitan dengan apa? Nah, karena membuang sampah di tempat sampah ini tujuannya adalah supaya kelas itu bersih. Yes, bener banget. Supaya kelas itu bersih, maka nilai kebajikan yang kita dapat dari kalimat positif nomor 1 ini adalah kebersihan. Nah, ini yang namanya nilai kebajikan. Oke. Dan nanti setiap pernyataan dari mereka itu belum tentu sama nilai kebajikannya. Pasti beda-beda tergantung pernyataan yang mereka buat. Itu ya udah gambaran ya. Jadi langkahnya kayak gitu nih, gitu. Biarkan mereka buat banyak-banyaknya biarin. Nanti tinggal kita inventaris yang mana yang akan jadi kelas. Oke, kemudian yang kedua, datang tepat waktu. Kira-kira ini berkaitan dengan apa? Kalau tadi membuang sampah kan tujuannya supaya mereka bisa jaga kebersihan dan supaya ruangan ini tetap bersih. Berarti kalau datang tepat waktu berkaitan dengan kedisiplinan. Oh, kayak gitu ya. Oke, makin jelas ya, makin ada gambaran ya. Lanjut ya. Yang ketiga, saling menyayangi. Saling menyayangi sesama teman tadi ya, saling menyayangi sesama teman. Nah, tadi kan awalnya mereka mungkin akan buat kalimat tidak ada bullying, tidak boleh memukul teman, gitu kan, tidak boleh menyakiti teman. Nah, ketika kita ubah jadi kalimat positif, ini menjadi saling menyayangi sesama teman. Nah, nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari pernyataan ini berarti berhubungan dengan toleransi. Ya, oke. Ini contohnya, cuma contoh aja sih. Artinya nanti sambil kita praktik, teman-teman akan bisa menemukan lagi nilai-nilai kebajikan lainnya tergantung dari pernyataan atau keinginan-keinginan yang nanti teman-teman akan tulis semuanya di kertas masing-masing. Ya. Ini nilai kebajikan. Nah, sekarang kita akan coba buat, setelah kita menuliskan nilai-nilai kebajikan yang ada, maka langkah selanjutnya kita akan pisahkan atau kita pilah menjadi dua tabel seperti ini. Dari perilaku-perilaku yang diharapkan ini nanti akan tampak seperti apa, terlihat di perilaku mereka yang kayak bagaimana, dan yang tidak tampak sepertinya akan terlihat dari perilaku mereka yang seperti apa. Contoh, nih contoh ya. Saya berikan contohnya. Oke, misalkan tadi yang masalah disiplin ya, yang datang tepat waktu. Maka tampak sepertinya atau perilaku yang terlihatnya itu mereka akan terlihat satu, datang tepat waktu. Sedangkan untuk yang tidak tampak sepertinya
itu berarti yang menunjukkan perilaku yang tidak seharusnya. Kalau tadi tampak sepertinya dari si perilaku ini yang kita harapkan mereka bisa menerapkan nilai kedisiplinan dan akan terlihat atau tampak dari ketika mereka datang tepat waktu, maka yang tidak tampak sepertinya ini justru perilaku yang tidak diharapkan. Contohnya misalnya sering hadir terlambat. Nah, kayak gitu. Jadi intinya tuh yang poin ini nih, yang bagian tabel ini yang kita memisahkan jadi dua antara tampak seperti dengan tidak tampak seperti, itu perilaku yang diharapkan nanti muncul di sebelah sini. Sedangkan perilaku yang tidak diharapkan itu nanti akan muncul di sebelah sini, di bagian tidak tampak seperti. Gitu ya, kebayang ya? Nah sekarang coba kita lihat yang kedua. Yang pertama tadi, kan tadi kita udah masuk ke sini nih. Kita coba yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Maka perilaku yang nanti akan kita harapkan muncul pada mereka itu berarti kira-kira gini: membuang sampah di tempatnya atau pada tempatnya. Nah, ini perilaku yang kita harapkan muncul, yang akan tampak gitu. Nah, sedangkan perilaku yang tidak kita harapkan muncul, yang tidak tampak seperti, berarti itu yang tidak kita harapkan muncul, maka di sini nanti adalah membuang sampah sembarangan. Nah, oke, gitu ya kira-kira ya, kira-kira kayak gitu. Membuang sampah sembarangan. Tuh. Nah, poin yang ketiga, saling menyayangi sesama teman. Misalnya perilaku apa yang ingin kita lihat dari mereka? Misal menghormati teman, atau boleh juga misalnya apa? Anak-anak tuh kan suka main rumput-rumputan gitu ya. Misalnya menghormati teman, atau bisa juga kan ya belum kayak kalian juga tuh jadi tidak mengambil milik teman ya. Berarti yaudah aja deh ya, pokoknya intinya kayak gitu. Tidak mengambil milik teman berarti ya menghormati teman, menjaga gitu loh ya, menjaga. Nah terus kemudian kalau yang apa namanya tidak tampak sepertinya, ini perilaku yang tidak baiknya, yang kita tidak inginkan mereka tuh muncul perilaku itu. Misal, nah, mengambil barang milik teman, atau bisa juga menyakiti atau memukul atau berkelahi. Nah, boleh kayak gitu, menyakiti teman. Ini contoh aja. Oke. Nah, kayak gitu tuh ya kira-kira ya. Jadi setelah tadi kita tentukan kalimat positifnya, kemudian kita ambil nilai-nilai kebajikannya, nanti tuh pasti nilai kebajikan itu akan ada banyak ya, nggak cuma 3. Misalnya nanti setelah teman-teman inventaris, setelah dikelompokkan, itu ternyata nilai kebajikan misalnya ada 10. Pasti beda-beda. Mungkin ada yang kedisiplinan, ada yang apa ya, yang lain-lain lah macam gitu, banyak banget ya. Selain dari yang 3 ini, silakan teman-teman nanti sepakati dengan muridnya, pilih 5 saja, 5. Nanti disusutin lagi jadi 2 atau 3, tidak perlu banyak-banyak. Untuk tahap awal permulaan, nilai kebajikan yang nanti akan teman-teman sepakati atau teman-teman yakini dengan murid-murid di kelas, silahkan pilih 2 atau 3 saja. 2 atau 3 saja, ya, 2 atau 3 saja. Waktu awal-awal banyak nggak apa-apa, biarin aja. Kita kan kasih kesempatan sama mereka, berikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk menyampaikan pendapat. Gak gampang loh anak-anak disuruh ngomong kayak suruh terus itu mereka bisa. Artinya belum tentu mereka mampu mengungkapkan apa isi hati mereka, belum tentu. Bisa jadi ketika disuruh nulis gitu, yang emang gaya belajar itu nanti mungkin kinestetik, maunya ngomong, dia nggak bisa menemukan dalam tulisan, nggak apa-apa, kita akomodasi saja, kita kumpulkan, kita tampung dulu, mereka itu maunya kayak gimana. Nah setelah itu baru nanti kita tentukan kalimat positifnya dan nilai kebajikannya. Setelah dikelompokkan nilai kebajikannya itu ada berapa, sortir, pilih 5. Dari 5 pasti kebanyakan, pilih lagi 3. Paling tidak nggak ada aturan juga sih, mau
baru, membuat keyakinan kelas sesuatu yang nantinya akan diyakini bersama, itu dibuat bareng-bareng. Itu merupakan hal yang baru bagi mereka. So, kalau saya pikir sih jangan terlalu banyak dulu ya, 2 atau 3 poin nilai kebajikan cukup lah ya. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa, coba dicoba dulu 3 bulan gitu. 3 bulan berjalan, tambahin lagi boleh. Lakukan proses yang sama kayak tadi di awal gitu ya. Oke. Sekarang sudah selesai nih. Belum selesai. Maksudnya kita sudah selesai memisahkan, memilah dari nilai kebajikan atau dari kalimat positif yang ada menjadi perilaku yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, setelah ini kita akan coba membuat tabel diagram Y gitu loh. Nanti kita pisahkan. Dari hal-hal ini nanti kita akan pisahkan mana yang nanti perilakunya akan terdengar, terlihat, dan bentuk perilakunya seperti apa. Oke, gitu ya. Nah, mudah-mudahan untuk yang hal ini dari kalimat positif menuju nilai kebajikan, kemudian menuju tabel yang tampak seperti dan tidak tampak seperti, mudah-mudahan teman-teman bisa nanti dipraktikan ya. Kalau masih agak bingung gak apa-apa, nanti kita sambil praktik sambil jalan, pasti nanti ketemu caranya. Kemarin juga saya gitu, awal-awal tuh ini gimana ya cara bikinnya, kok masih bingung ya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas tuh apa bedanya gitu. Jadi ternyata bedanya tuh kalau peraturan kelas itu dibuat atau sudah ada sebelumnya, hanya satu pihak saja yang buat, guru misalnya atau sekolah gitu yang buat, itu namanya peraturan. Dan di dalam peraturan kalimat itu pasti tidak bisa kita utak-atik. Dilarang merokok di kelas misal gitu ya, di sekolah misalnya gitu, dilarang membawa senjata tajam, dilarang memakai narkoba dan sebagainya. Kalimatnya muatannya masih ada kalimat muatan negatif, ada kata-kata negatifnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu semua bunyi kalimatnya berbentuk kalimat positif. Kayak tadi misalnya, mungkin kalau di peraturan sekolah ada tulisan dilarang datang terlambat misal gitu ya, atau siswa tidak boleh datang terlambat. Nah, tapi ketika di keyakinan kelas kita membuat kesepakatan itu untuk diyakini oleh mereka dalam bentuk kalimat positif. Kayak gitu contohnya, datang, tempat, waktu. Nah, itu bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Gitu ya. Oke ya. Nah, ini sekarang akan saya hapus. Kita akan ganti mulai membuat grafik Y itu tadi yang nanti tidak terdengar, terlihat, dan perilaku yang kita harapkan dari keyakinan kelas yang telah dibuat oleh anak-anak. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Ini tabel Y yang akan kita buat. Nah, tabel Y ini kita buat berdasarkan dari tabel tadi yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, nanti di sini itu ada terdengar. Artinya terdengar di sini nanti perilaku apa yang bisa atau ucapan apa yang nanti terdengar atau yang bisa didengar oleh mereka gitu, apa yang dilakukan oleh anak-anak terkait dengan perilaku atau keyakinan kelas yang diharapkan tadi. Kemudian nanti di sebelah sini ada terlihat. Nah, nanti yang paling sini itu adalah berperilaku. Nah, itu berarti perilaku nyatanya, tingkat aksi nyatanya, ya, tindakan realnya yang akan mereka lakukan kayak gimana. Oke, contoh ya, misal gitu ya, misal nih di bagian yang terdengar misalnya ada satu orang yang berbicara, kita mengharapkan anak-anak itu bisa memiliki nilai kebajikan toleransi misalnya, artinya saling apa tadi paling bawah ya, saling menyayangi ya, saling menyayangi atau saling menghormati sesama teman. Nah, misalnya ada kata-kata yuk saya bantu gitu, atau bisa juga nanti kita harapkan mereka akan mengucapkan sama temannya ketika ada teman yang kesulitan, kita bisa loh selesaikan ini bersama. Nah, kayak gitu. Atau bisa jadi terima ya, tolong ya, permisi. Nah, ucapan yang tiga kata sakti itu, permisi, tolong, maaf, itu kita kategorikan ke dalam bagian yang terdengar. Artinya ini nanti akan terdengar oleh kita. Kita mengharapkan mereka nanti bisa mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di sini. Itu tadi ya. Nah, kemudian ada lagi juga misalnya ketika misalnya dia mau
dia mau pinjam barang sama temennya nggak main paksa ambil aja, pinjam dong gue, nggak kayak gitu, tapi mereka menggunakan bahasa yang sopan walaupun itu dengan temannya. Misal, bolehkah saya pinjam? Gitu. Atau bisa kalau saya dipinjami, atau ya seperti itu ya, nanti akan saya kembalikan. Nah, itu contoh yang terdengar. Artinya kita mengharapkan ketika mereka menuliskan tadi saling menyayangi atau saling menghormati sama teman, kita berharap ketika mereka melakukan tindakan yang realnya, kita mendengar mereka mengatakan kalimat-kalimat tadi. Permisi, tolong, maaf, bolehkah saya pinjam? Nanti saya kembalikan. Kita bisa loh selesaikan ini bersama. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Nah, itu ya. Itu masuk ke dalam tadi nilai kebajikan toleransi yang kita harapkan ketika anak bisa saling menghormati atau hadir. Nah, untuk yang terlihat itu berarti nanti yang kelihatan sama kita, misalnya gini, berempati terhadap perasaan orang lain. Ketika misalnya yang satunya lagi ada masalah, mungkin kita nanti bisa melihat bagaimana perilaku temannya terhadap temannya yang lagi ada masalah tadi. Apakah dia akan membantu gitu, misalnya si murid itu sedang ada masalah apa gitu, kelihatan gitu, misalnya dia uangnya hilang atau misalnya dia habis jatuh. Nah, itu kita akan amati atau kita lihat dari perilaku teman-teman di sekelilingnya. Apakah akan membantu atau malah ketawain atau malah nyekurin gitu ya. Itu contohnya itu, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, ini yang memang kadang-kadang agak sedikit sulit ya, anak-anak itu kadang-kadang cuma ambil aja. Di bagian terlihat kita mengharapkan mereka tidak akan berani untuk menyentuh barang milik orang lain tanpa seizin teman. Kita berharap itu nanti bisa terlihat dari perilaku mereka. Kemudian bisa juga berbagi gitu. Kadang-kadang tuh kalau misalnya kita mau jeli ya, anak-anak tuh ada aja gitu loh, dia nggak bawa makan, dia cuma ngeliatin doang, kamu ada tuh yang suka care gitu. Kamu nggak jajan, biasanya kayak gitu, kamu nggak jajan, nanti mereka akan suka bagi ngasih gitu. Yang cuek ada juga yang cuek. Nah, tujuan kita di sini kan kita ingin mengasah empati mereka, rasa kepedulian mereka sama temannya. Ada yang ingin mau dijadikan keyakinan kelas, maka ketika merumuskan keyakinan kelas tadi bareng anak-anak, nilai toleransi atau nilai empati ini harus kita masukkan. Jadi artinya saling membantu, saling menghargai, saling menolong. Termasuk salah satu dalamnya ketika temannya ada yang tidak bawa peralatan sekolah misalnya, atau ada yang tidak bawa bekal. Nah, disinilah nanti akan terlihat jiwa-jiwa empati atau kepedulian teman-temannya terhadap si temannya yang tadi nggak bawa. Ya. Nah, kalau untuk yang berperilaku, itu nanti kelihatan dari tingkah lakunya. Misalnya, kalau kita harapkan murid kita itu nanti punya rasa toleransi yang tinggi, dari poin yang nomor 3 tadi saya menyayangi teman, itu nanti biasanya akan terlihat dari ketika mereka berperilaku kepada temannya lagi, misalnya dengan menunjukkan senyum yang ramah, tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat. Salam hormat itu bukan dari gila hormat ya, maksudnya berjabat tangan gitu, seperti kebiasaan yang kita lakukan kalau kita baris gitu. Nah, itu masuknya ke dalam berperilaku. Di grafik Y ini masuknya di bagian berperilaku. Kemudian misalnya ada lagi memberikan ruang bekerja. Memberikan ruang bekerja itu ketika temannya lagi mengerjakan sesuatu ya gak gerecokin yang lain, berikan kesempatan. Nah, terus kemudian postur tubuh yang tenang. Yang tenang tuh kayak gimana ya, gak gerabak gerubuk. Anak-anak itu kan seneng banget ya, lari sana lari sini gerabak gerubuk gitu kan, nggak bisa diem. Nah, kita berharap di bagian berperilaku ini mereka bisa tampak tenang, bukan berarti gede banget ya. Dan memang ini nggak jadi patokan juga bahwa anak-anak ini sensitif berarti nggak bisa dong berperilaku tenang. Nggak juga. Berperilaku tenang di sini bisa kita arahkan, bisa kita bentuk. Artinya ketika anak itu senangnya terburu-buru, apa maunya pingin cepat selesai, kita bisa arahkan pelan-pelan. Coba dipikirkan dulu. Nah, kayak gitu. Kita arahkan dulu mereka gimana caranya supaya mereka tuh berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi nggak berabak umum, itu nggak berasa dulu nih tenang, gitu ya. Oke. Nah, udah nih. Nanti kalau misalnya teman-teman udah buat grafik Y-nya seperti ini, kemudian nanti ya langkah yang terakhir itu
dan mana yang menjadi tugas murid. Ini contohnya. Pisahkan gitu ya. Guru tugasnya apa? Habis ya dulu ya. Nah, ini ya, ini saya hapus ya. Jadi nanti dipisahkan guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, sehingga nanti murid-murid kita tuh tahu tanggung jawab mereka apa, yang bukan jadi tanggung jawab mereka juga apa, kewajiban mereka apa, kemudian hak mereka apa, mereka akan tahu setelah kita ajak diskusi mengenai ini tugas guru dan tugas murid. Nah, tugas guru dan tugas murid. Jadi nanti di bagian sini tuh kita bisa ajak mereka untuk berpikir guru tugasnya. Nah, nanti kita kasih poin-poinnya apa aja di sini. Terus murid tugasnya. Contoh ya, contoh nih misalnya guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas dan sebagainya. Terus kalau murid tugasnya belajar, mencoba, bertanya jika tidak paham, mengikuti aturan dan lain sebagainya. Nanti kita bisa ajak mereka diskusi supaya mereka tahu mana yang jadi kewajiban mereka, mana yang jadi kewajiban guru, sehingga mereka paham akan hak dan kewajiban mereka di kelas. Terus kalau sudah, kita bisa. Nah, ini juga kita juga harus kasih tahu lagi nanti guru tugasnya bukan. Nah, di bawah sini ya. Tugasnya bukan apa, nanti kita kasih poin-poinnya. Terus juga sama, murid tugasnya bukan. Nah, satu apa, dua apa, misal guru tugasnya bukan menyakiti. Nah, guru tugasnya bukan memaksa kamu atau memaksa murid untuk belajar. Guru tugasnya bukan merapikan barang-barang murid. Nah, jadi mereka nanti tahu hal yang memang seharusnya mereka lakukan dengan yang memang bukan kewajiban atau tugas orang lain untuk orang lain lakukan. Mereka nanti akan paham. Kita bisa kan seperti ini. Ini sekaligus mengajarkan tentang tanggung jawab, memahami hak dan kewajiban mereka sebagai murid. Gitu ya. Ini bisa masuk ke materi PPKN juga sebenarnya tentang hak dan kewajiban nih. Bisa kita terapkan cara seperti ini. Karena kalau dipisahkan seperti ini, saya yakin mereka akan lebih mudah paham ketimbang kita menjelaskan hak adalah bla 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 bla, kewajiban adalah bla bla bla. Karena memang masih agak sedikit kesulitan ya buat murid-murid itu, anak-anak itu memahami apa yang namanya hak, apa yang namanya kewajiban. Walaupun kita sudah sering pakai gitu ya, hak sesuatu yang boleh kita ambil, kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi dengan menggunakan tabel seperti ini akan membantu memudahkan mereka untuk memisahkan hal-hal mana saja yang akan jadi kewajiban mereka dan juga jadi hak mereka, kewajiban guru dan hak guru. Nah, gitu ya. Contohnya lagi misalnya guru selalu ajak mereka baca ini dulu supaya mereka nyambung antara isian di sini dengan poin yang dimaksud. Guru tugasnya bukan menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis murid. Nah, kayak gitu itu bukan tugas guru. Terus tugasnya apa ya? Tugasnya murid. Dan sebaliknya, kita juga ajak mereka menentukan apa yang bukan jadi tugasnya murid. Misalnya, murid tugasnya bukan menilai hasil pekerjaan siswa. Nah, kan bukan kayak gitu ya. Terus lagi misalnya murid tugasnya bukan mengajar, kan bukan juga gitu ya. Murid tugasnya bukan mengerjakan administrasi guru. Contoh, nanti teman-teman bisa kembangin sendiri dengan bahasa teman-teman sendiri kepada murid-murid teman-teman yang sesuai dengan jenjangnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti keempat tabel ini nanti akan membantu teman-teman memilah-milah kembali mana saja keyakinan kelas yang menjadi keyakinan di kelas teman-teman sendiri sesuai dengan kesepakatan dengan murid. Itu sih langkah-langkahnya sih. Nah, sekarang kita coba praktik ya teman-teman ya. Kita coba praktik dan apa namanya sebagai langkah awal itu nanti silakan coba teman-teman apa namanya tuliskan di cobanya teman-teman boleh saya kita coba untuk menuliskan keinginan apa saja yang ada dalam pikiran teman-teman
nilai kebajikannya apa, nanti kita bahas bareng-bareng. Setelah itu nanti kita pisahkan lagi yang tampak seperti dan tidak tampak seperti, sampai nanti akhirnya kita pilah lagi menjadi diagram Y sampai nanti akhirnya di sini. Dan setelah ini tinggal dirumuskan dari seluruh keinginan yang teman-teman tuliskan, kita punya poin-poin nilai kebajikan apa yang mau diyakini bersama. Untuk menuliskan keinginan itu nanti saya berikan post-it ya, post-it sticky note ini, terus tuliskan sebanyak-banyaknya. Tidak harus kalimatnya positif, karena nanti yang kalimatnya positif itu kan kita ubah setelah teman-teman menulis itu ya. Keinginan teman-teman semuanya gitu ya. Oke, kita taruh sini dulu ya. Nanti kita pilah-pilah nih. Kita pilah-pilah dari semua keinginan teman-teman yang ada di sini tuh apa namanya? Apa saja yang kira-kira bisa kita sepakati di keyakinan kelas. Oke. Kita lihat ya. Nah, banyak juga ternyata keinginan teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan setelah merumuskan ini bareng sama saya di sini, setelah ini nanti teman-teman bisa langsung praktekin di kelasnya masing-masing. Oke, nah ini beberapa yang udah jadi ya teman-teman ya. Beberapa yang udah jadi, sambil menunggu yang lain menyusul, kita coba satu dulu misalnya nih. Keyakinan kelas atau sesuatu yang diinginkan di kelas, misalnya yang lagi viral gitu ternyata masukin bermain lato-lato. Ada di sini keinginan kalian, keinginan teman-teman ceritanya sebagai murid tidak bermain lato-lato saat jam pelajaran. Nah, itu ada kata tidaknya kan? Maka kita tuliskan kalimat positifnya. Oke, kalimat positifnya berarti tadi kita tidak bermain lato-lato di kelas, berarti kita ubah jadi bermain lato-lato saat istirahat. Nah, jadi kalimat negatif kata tidaknya tadi kita buang, kita ganti jadi kalimat positif, tapi maknanya tetap sama. Tidak bermain lato-lato saat jam pelajaran, maka kita ganti jadi bermain lato-lato saat istirahat. Keren. Ya, ini ya teman-teman ya, tadi contohnya kayak gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan dari sosialisasi atau implementasi budaya positif yang saya berikan ke teman-teman, sharing bareng ini, di sini bukan berarti kemudian saya yang paling hebat, bukan. Saya hanya mencoba membagikan apa yang telah saya dapatkan kepada teman-teman semuanya, supaya kita bisa membuat kemajuan bersama bagi sekolah ini, khususnya melalui penerapan atau implementasi budaya positif di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat dan insight baru untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya sudah mengganggu waktu istirahat teman-teman, sudah mengambil waktu istirahatnya teman-teman yang seharusnya teman-teman mungkin bisa istirahat, mengerjakan aktivitas yang lain. Tapi teman-teman di sini harus